bahwasanya Allah telah memberikan nikmat. Allah menyempurnakan nikmat kepada kamu sekalian. Wa asbagu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Yaitu yang sifatnya zahir dan batin. Zahir itu yang tampak, ya kan? Banyak sekali Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, ya kan? Kita diberikan banyak sekali kenikmatan. Mulai dari kita bangun tidur, sampai dengan tidur lagi, ya kan? Iya, Mbak Surip. Jadi kita itu dilingkupi dengan banyak sekali kenikmatan. Saking banyaknya itu untuk ngitung aja kita tidak bisa. Apalagi sampai membalas. Sampai Allah menerangkan dalam Al-Quran itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Insyaallah seperti itu. Seandainya kamu sekalian menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Yang mengerikan ini ayat itu ditutup dengan innal insana ladzulumun kafar. Insyaallah seperti itu. Sesungguhnya manusia itu zalim, lagi banyak perbuatan kufurnya, seperti itu. Artinya perbuatan kita tidak bisa menghitung saja, itu sudah bagian dari dosa. Nah, untungnya ayat ini kemudian dimansuh, ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang namanya mansuh nasih. Dengan ayat yang lain sama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Untungnya seperti itu. Kalau kamu berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang, seperti itu. Terlebih bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Allah ini kita hidup sekali itu diberikan nikmat yang luar biasa, ya kan? Allah memberikan kita nikmat Allah memberikan kepada kita itu nikmat yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada semua makhluk. Apa itu? Yaitu nikmat yang namanya hidayah. Nikmat Allah yang namanya hidayah ini adalah nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua makhluk, ya. Yang mana kalau orang hidup itu tidak diberikan yang namanya hidayah, maka sebenarnya bapak-bapak, ya, sebenarnya kita hidup itu hanya akan dijadikan pelengkap penderita untuk masuk neraka kalau tidak diberikan hidayah. Hidayah ini nikmatnya besar sekali. Sampai dalam suatu hadis diterangkan, innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai ataupun orang yang tidak Allah cintai. Kenapa? Entah dia iman, entah dia kafir, namanya Allah mencipta, semua diberi. Kenapa? Saking hinanya dunia ini. Di hadis menerangkan, laukanatid dunya indallah ta'dilu janaha ba'udatin masaqal kafiru minha syarbata ma'in. Seandainya nilainya dunia di sisi Allah ini lebih mulia daripada sesayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir itu tidak akan Allah beri satu teguk pun. Tapi kita lihat, ya kan, yang tidak beriman, yang tidak ibadah, yang tidak muslim, bahkan yang membantai orang Islam, seolah-olah mereka punya dunia. Google punya dia, Facebook punya dia, kekayaan sebegitu luasnya punya dia. Kalau kita nyari duit itu kerja, pergi, pagi, pulang, petang, penghasilan, pas-pasan, pinggang pegal-pegal, panuan, wah itu aja dapatnya segitu. Kalau mereka duit itu nyetak, udah nggak pakai resi, nggak pakai apa, nggak ada nomor serinya. Dolar itu yang punya hak untuk nyetaknya itu bukan Bank Sentral Amerika kalau saya tidak salah, dimiliki oleh Yahudi. Tinggal nyetak semaunya, seperti itu. Kenapa begitu? Begitu mudahnya mereka mendapatkan dunia. Kenapa begitu? Karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah. Lau kanatid dunya indallah ta'dilu janaha ba'udatin masaqal kafiru minha syarbata ma'in. Seandainya dunia di sisi Allah ini nilainya lebih mulia daripada seteguknya seberat sesayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberi minum satu teguk pun. Seperti itu. Tapi karena dunia di sisi Allah tidak ada nilainya, ya kan?
hanya kesenangan sesaat. Bahasa Quran itu mata'ul ghurur dan sebagainya, semuanya dikasih. Maka dalam hadis yang tadi saya sitir, ya kan, innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai ataupun orang yang tidak Allah cintai. Dunia semua dapat. Kalau dalam kata orang Jawa, ya, Pak ketepak ono banyu ono iwak. Nah itu. Ono ibu, ono bapak, ono anak. Nah itu. Lambe ono sing nyuwek, mongko musti ono sing seni. Mulut ada yang merobek, maka pasti ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Zat yang merobek mulut ini. Siapa? Allah. Seperti itu. Ibaratnya perut ini kan nggak bolong ini, ya kan? Oleh yang mencipta dibuat bolong. Nah, jadi mangap begini. Maka pasti ada yang ngisi. Oh, beliau sudah berani untuk merobek mulut ini kok. Siapa? Dia juga yang akan ngisi, yaitu Allah. Maka dalam bahasa Al-Quran jelas banget, nahnu narzukukum wa iyahum. Kamu aku beri rezeki, mereka juga aku beri rezeki. Seperti itu. Jadi saking dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Semua itu dikasih. Tapi ada satu hal bapak-bapak ibu-ibu, ya kan? Apa itu? Wala yu'titina illa man akhabbah. Tetapi yang namanya agama, wala yu'titina illa man akhabbah. Hidayah, ya, Islam tidak akan Allah berikan kecuali pada orang yang Allah cintai saja. Wa man atahullahu tina faqad akhabbahu. Maka barang siapa yang Allah berikan agama, maka berarti dia sungguh Allah cintai. Maka bapak-bapak ibu-ibu, kita dalam menilai, ibu-ibu lagi, kita dalam menilai, dalam melihat, itu kacamatanya tidak hanya melulu dunia, seperti itu, ya kan? Kita bersyukur, ya kan? Buktinya kita ini dapat hidayah adalah kita bisa natapi Islam. Nah itu. Sedikit cerita, kalau dulu, ya, ketika Allah menciptakan manusia, ya kan? Surat Al-A'raf ini hubungannya, insya Allah ayat 172, ya kan? Alastu bi rabbikum wa'id, saya agak dilupakan, ya kan? Ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan Adam, seperti itu. Kemudian Allah famasakha dhuhruhu, punggungnya diusap sekali. Di hadis diterangkan Sahih Muslim tuh. Fastakhraja minhu dzurriyyatan, keluar calon-calon manusia. Kata Allah, dam khalaqatu haula'i lil jannah wa bi amali ahlil jannati ya'malun. Aku menciptakan mereka itu semua besok sebagai calon penghuni surga. Dan dilalah, ya, hidup sekali, dilalah, kersane ngalah. Nah itu, dilalah, yang diamalkannya itu adalah amalan-amalan ahli surga. Wa bi amali ahlil jannati ya'malun. Seperti itu. Kemudian mengusap lagi yang kedua. Fastakhraja minhu dzurriyyatan, keluar lagi calon anak turun. Kemudian Allah mengatakan, hai Adam, khalaqatu haula'i linnar. Adapun yang ini mereka akan aku jadikan sebagai calon penghuni ahli neraka. Wa bi amali ahli nari ya'malun, dan mereka akan beramal berdasarkan amalan ahli neraka. Seperti itu. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, hai Adam, ukhruj ba'than nar, keluarkanlah besok sebagian dari anak turunmu, sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Adam bertanya, loh ya Allah, wa ma ba'tsun nar, berapa ya Allah? Allah menjawab, ukhruj, keluarkanlah min kulli alfin, dari tiap-tiap 1000, tis'atan wa tis'amiatin wa tis'aina, tis'atan 9, wa tis'amiatin 900, wa tis'ina dan 90. 999 ke neraka, dan yang satu ke surga. Masya Allah, seperti itu. Jadi nilai hidayah ini luar biasa bapak-bapak. Kenapa? Karena sebenarnya orang diberikan hidayah sama dengan diberikan surga. Hanya masalah waktu. Kita hidup itu nggak lama. Kita hidup itu nggak lama, 100 tahun aja malah mungkin kita tidak mampu. Ya kan? Sementara fa innal yawma inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu Muhammad itu sama dengan 1000 tahun dalam hitunganmu.
Seperti itu. Kalau kita hitung ya, 1 jam di akhirat itu kurang lebihnya sama dengan 1 jam di akhirat itu kurang lebih sama dengan 42 tahun. 40-an tahun. Nah, kalau 1000 sama dengan 24. 1000 ya dibagi aja. Berarti kalau kita umur 60 tahun itu dalam hitungan akhirat cuma 1,5 jam, Bapak. Tidak lama. Seperti itu. Maka kita diberi hidayah ini nilainya luar biasa. Itulah Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Apapun itu. Sebanyak apapun dosamu, pokok dalam keadaan Islam. Urusan belakang, ada metode syafaat untuk mengampuni hambanya. Ada metode pengampunan dan sebagainya. Ada metode magfirah, rahmat dan sebagainya. Pokok dalam Islam. Seperti itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, untuk mengawali semuanya, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Semua nikmat, semua karunia yang Allah berikan kepada kita hingga malam hari ini, termasuk rajanya nikmat, pol-polnya nikmat, yaitu hidayah, ya kan? Hidayah kita syukuri dengan kalimat syukri, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi kalimat syukri. Kalimat syukur itu adalah alhamdulillah. Ngaku syukur, nggak ngucap itu namanya belum syukur. Maka wa idza qala al-abdu alhamdulillah qala Allahu syakaroni abdi. Ketika hambaku mengucapkan alhamdulillah, Allah menjawab syakaroni abdi. Hambaku telah mensyukuri kepadaku. Seperti itu. Sekali lagi kita ucapkan dengan kalimat syukri, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, ya walikulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu adalah ada sebabnya. Kita tidak lupa bersyukur kepada semua perantara agama, perantara nikmat yang telah membawa agama ini sampai kepada kita. Ya kan, pakai perantara, bapak-bapak. Pakai perantara. Kalau kita tahu dalam sejarah ada pedagang versi, pedagang Gujarat melalui para sunan, para saudagar, itu perantara, ya kan? Sampai zaman para kekhalifahan itu ada ngutus mau balik kemana-mana, itu perantara agama. Kita syukuri kepada mereka semua. Nanti bapak-bapak tinggal jawab amin ya dengan ucapan syukur. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Amin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Semoga Allah memberikan kepada mereka kebaikan. Dan yang ketiga, saya juga tidak lupa mensyukuri kepada bapak-bapak atas kesediaannya. Sebenarnya kalau dalam bahasa hadis ini saya itu ya sami'na wa ta'na, mendengarkan dan taat ya. Saya kemarin itu tadi niatnya sholat, kemudian ya ada pengumuman tausiah, coba saya juga akan mendengarkan seperti itu. Tapi indilalah beliau yang dijatah sedang ngisi ke tempat lain, sampai sekarang ada halangan belum bisa kemari. Terus sebenarnya saya juga kalau boleh memilih saya ingin menolak, tetapi saya ingat saya sudah bolak-balik menolak. Kalau saya tetap seperti itu, maka saya khawatir saya akan kenaan dalil ancaman, ya kan? Innalladzina yaktumuna ma anzalallah minal kitab, Allah yang menyembunyikan ayat dan sebagainya, ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah, juga mendapatkan laknat dari para makhluk yang melaknati, termasuk malaikat dan sebagainya. Juga bagian dari haknya orang yang minta nasihat adalah diberikan nasihat. Jadi udah saya beranikan diri ya, karena dalil yang seperti itu kita tidak boleh haknya, kewajiban orang muslim itu ketika diminta nasihat juga memberikan, ya kan. Maka udahlah, bismillah, selama ini saya menolak, saya akan coba untuk semampu saya seperti itu. Maka yang ketiga, saya juga mensyukuri kepada bapak-bapak atas perkenan waktunya memberikan waktu kepada saya ya, dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khaira. Moga-moga Allah berikan manfaat dan barokah. Itu tadi baru pembukaan karena saya nggak tahu temanya apa. Itu ini saya sih berharap ketika begini nih tiba-tiba beliaunya datang, jadi saya tinggal ganti gitu aja, seperti itu ya kan. Tapi ya terlepas dari itu, sambil menunggu yang beliau Al-Mukarram, ya kan, mungkin napa niki Pak?
Napa Pak? Kalau jenengan apa? Kinten-kinten nun sewu. Mungkin gini Mas. Kan yang tadi yang saya bicarakan di depan tadi, karena hampir semua pengurus tahu bahwa Ustaz Cipto ini ya. Bukan Ustaz. Ini kan sering riwa-riwi lah istilahnya di Arab Saudi ya. Nggih, bismillah. Masjidil Haram, ya kan. Terlepas dari itu kan sekalian melakukan umroh dan segala macam. Oh nggih. Nah di situ kan ada tahapan, ya tahapan dari sini ke sana. Selama ini kan tidak ikut apa namanya? Biru. Nggih. Dan dari bapak-bapak ini mungkin ada juga yang sudah melakukan haji lebih mungkin 20 tahun. Nggih. Mungkin ada rencana-rencana ingin berangkat. Nggih. Ya mungkin dari kita juga pernah yang sudah berangkat di sana. Malam ilmunya kan juga nggak jelas untuk menjelaskan ya. Nggih. Mohon diberitahukan gambaran kasarnya itu. Terus bagaimana caranya kita bisa berada di sana? Oh, oke. Apa yang kita lakukan? Ya. Jadi yang paling utama yang pertama adalah doa jelas, tapi yang utama yang lebih utama lagi adalah yang pertama, kita jangan membatasi keluasan Allah. Seperti itu. Dulu pola pikir saya, ya kan, nggak akan mungkin saya sampai ke Baitullah seperti itu. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini. Ternyata pola pikir seperti itu adalah pola pikir yang salah, seperti itu, ya kan? Jadi yang pertama adalah jangan membatasi keluasan Allah. Kemudian yang kedua, berdoa. Sekarang sebelum sampai ke sana tentunya kita harus tahu, ya kan, urgensinya itu apa? Kenapa kok kalau bisa, ya kan? Kemanapa kok kalau bisa ke Baitullah? Sebenarnya kalau untuk haji, yang pertama adalah karena ini bagian dari yang namanya rukun. Sekarang rukun Islam itu ada 5, kita tahu. Bunyal Islam wal khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama syahadatun alla ilaha illallah, syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga wa itaiz zakah, membayar zakat. Kemudian yang keempat wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Yang kelima yaitu hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, datang ke Baitullah bagi orang yang mampu. Kita harus tahu paham bahwa rukun ini beda dengan wajib. Apa bedanya? Berbuat baik pada tetangga ini juga wajib. Berbuat baik pada tetangga ini juga wajib. Tetapi ini bukan rukun. Bedanya gimana? Kalau wajib tidak dilakukan, mohon maaf ini tanpa meremehkan ya, ancamannya hanya sekedar dosa. Itu kalau wajib. Tapi kalau rukun lain. Rukun itu kalau dia mampu kok tidak dilakukan, paling tidak ada niatan seperti itu. Karena ini rukun Islam, maka dia akan merusak yang lain. Menyebabkan Islamnya tidak sah kalau salah satu dari rukun ini gugur. Iya kan? Yang tidak syahadat jelas seperti itu. Kata Nabi, umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia agar mereka berkata la ilaha illallah. Fa idza qaluha faqad asamu minni. Kalau dia sudah berkata, sudah syahadat lain. Salat juga begitu. Dia ngaku Islam tapi salatnya tidak mengerjakan. Mengerjakannya ini juga dalam tataran menolak, ya kan? Maka dia kena dalil faman tarakaha faqad kafar. Dihukumi kafir, seperti itu. Puasa juga begitu, lain dengan tidak mampu. Zakat juga begitu, haji juga begitu, ya kan? Sampai ada dalil yang menerangkan man kana lahu sa'atun, bagaimana itu? Man kana lahu sa'atun falam yahujja
fala yadurruhu ayyamuta yahudiyan wala nasraniyan. Man kana lahu sya'atun fir rizqi falam yahujja falam yadurruhu ayyamuta yahudiyan wala nasraniyan. Barang siapa yang dia punya keluasan rizki tetapi dia tidak datang ke Baitullah haji, maka fala yadurruhu, tidak akan memberatkan padanya, ayyamuta yahudiyan wala nasraniyan, bila dia mati dihukumi Yahudi Nasrani. Wa dzalika, dan demikian itu bi anna Allah taala yaqulu fi kitabih, karena Allah sendiri menerangkan dalam kitabnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Ali Imran 96 atau 97. Seperti itu. Jadi yang perlu difahami bahwa haji ini adalah wajib, ya kan, bukan hanya wajib tapi rukun. Nah, cara kita gimana? Kita memahami itu, ya kan? Caranya adalah yang pertama kita banyak doa, ya kan? Allahumma barikna Makkah wal Madinah, seperti itu. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Mekah, Madinah, wal Arafah dan sebagainya. Banyak doa serta tidak membatasi keluasan Allah, serta tidak membatasi keluasan Allah, seperti itu. Kalau boleh saya sedikit berbagi, ya kan? Itu kemarin saya tuh ngajak ada temen, ya kan, yuk saya ajak bareng umrah Ramadan. Ini saya campur ini, udah gelambrang kemana-mana itu. Kamu ada duit berapa? 6 juta mas, ayo berangkat, nyampe ke sana. Seperti itu. Kenapa? Jadi Indonesia itu karena yang susah itu sebab prosedurnya. Sebenarnya dari Saudinya sendiri tidak terlalu, baik haji ataupun umroh. Nah itu. Cuman kayak orang ke Bali, pokok dia tiket ada, paspor hidup, ada visa, selesai gitu. Ya kan? Kalau dia bisa nyari tiket promo itu PP sekitar 9 juta untuk Ramadan besok. Saya udah ngeliat itu. Ya. PP Ramadan besok itu yang dia bisa nyari promo 9 juta. Terus apalagi? Visanya 2,5, udah sampai sana. Tuh. Terus hotel, nah, kemarin nyari itu dapat satu kamar hanya 800 meter dari Masjidil Haram, kena 8 juta itu pada Ramadan. Tinggal dibagi berapa orang? 4 orang, 2 juta. Jadi sampai sana, sampai pulang itu kemarin nggak sampai 16 juta. Seperti itu. Ini contoh saja. Yang penting memang satu, kita tidak membatasi keluasan Allah. Kemudian yang kedua, harus banyak ngaji, ya. Tahu ilmunya, kefadolannya apa, ya kan? Karena sholat di Masjidil Haram itu lebih baik dibandingkan sholat di masjid biasa sampai dengan 100.000 rakaat, seperti itu, ya kan? Nabi berkata, innaki la khairu ardillah, sesungguhnya engkau, ya Mekah, la khairu ardillah, sebaik-baiknya buminya Allah. Walaula anni ukhrijtu, seandainya kalau bukan karena saya diusir dari Mekah ini, ma kharajtu, saya tidak akan keluar. Seperti itu. Nabi bilang seperti itu. Kemudian sahabat Umar juga berdoa. Berdoanya begini, Allah marzuqna syahadatan fi sabilik, ya Allah berikanlah saya rezeki yang pertama mati syahid di jalanmu, dan waja'al, dan jadikanlah matiku fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, di negerinya utusanmu. Wah, seperti itu. Itu seperti itu. Jadi pertama, satu, kita tidak boleh membatasi keluasan Allah. Kemudian yang kedua, banyak doa. Dan yang ketiga, kita harus banyak mengkaji, ya kan? Mungkin ya apa dirosa pengajian yang ada dihadiri, atau mungkin sekarang sudah zamannya teknologi, pakai YouTube, ya kan, keutamaan haji, keutamaan umroh, keutamaan Masjidil Haram, seperti itu. Itu nanti insya Allah yang pertama adalah apa? Insya Allah akan tersampaikan ke sana. Dulu ada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, ya kan? Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Nah, dan ketika Allah gimana itu? Memberitahukan kepada Ibrahim tentang tempatnya Baitullah. Jadi Baitullah itu, jadi gini, inna awwala baitin wudi'a linnas, rumah yang pertama kali ada di bumi, lalladzi bi Bakkata mubarakah,
yaitu yang ada di Bakkah, Mekah, Ka'bah. Itu Bakkah itu artinya perempuan yang menangis, seperti itu. Karena dulu saya agak dilupakan ceritanya, tapi nggak usah ke sana. Jadi yang pertama kali, bangunan yang pertama kali, rumah pertama kali adalah Ka'bah, seperti itu. Ini cerita Ka'bahnya dulu, bangunan paling awal di muka bumi ini. Sebenarnya yang namanya Baitullah itu ada 7. Di tiap langit itu ada. Di bumi itu namanya Baitullah. Langit pertama namanya insyaallah Baitul Izzah. Langit kedua saya belum tahu namanya, tapi langit ketiga ada namanya Baitul Hamdi. Ini ada di Sunan Nasa'i, hadis Nasa'i. Ini tempat peribadatannya malaikat. Seingat saya keterangannya letaknya lurus dengan Ka'bah ke sana. Langit keempat apa saya tidak tahu, kelima apa tidak tahu, keenam ada namanya Baitul Ma'mur yang di Al-Qur'annya kan ada kan, wal Baitul Ma'mur. Nah itu juga seperti itu. Nah kalau yang ada di bumi ini namanya Baitullah. Nah, Ka'bah itu adalah rumah yang pertama kali diletakkan di bumi. Nabi Adam pun haji sampai 1000 kali. Inna Adam atal bait alfaatiyatin. Nabi Adam itu dia datang ke Baitullah 1000 kali. Lam yarkab qatun minal khindi. Lam yarkab sama sekali nggak naik kendaraan. Lam yarkab qatun sama sekali nggak naik kendaraan. Minal khindi dari India. Nah itu karena nenek moyang kita bukan orang India, memang menetapnya di sana, seperti itu, di India, seperti itu. Terus banjir Nabi Nuh, Baitullah ini tenggelam, seperti itu. Kemudian masuk ke surat Ibrahim itu, ketika Allah memunculkan lagi yang namanya Baitullah, seperti itu. Wa id bawa'na li Ibrahim makanal bait. Allah memberitahukan kepada Nabi Ibrahim tempatnya Baitullah. Nah, Nabi Ibrahim tanya, "Lah ya Allah, di mana ya Allah?" Nah, itu. Kemudian kamu lihat awan, ikuti awan. Nah, nanti berhenti di mana? Di bawahnya, seperti itu. Kemudian Allah merintahkan, "Wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir wa adzin." Dan beritahulah, wa adzin fin nasi bil haji, dengan haji. Beritahulah kepada manusia. Nah itu, ya'tuka, mereka nanti akan datang padamu rijalan, dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan atas naik kendaraan. Ya'tuna min kulli fajjin amiqa, mereka akan datang dari tempat-tempat yang jauh. Adam dalam sebagian tafsir bertanya, "Loh ya Allah, bagaimana saya bisa menyampaikan kepada manusia?" Kata Allah, "Irfa sautak." Teriak saja, angkat saja suaramu. Maka nanti orang yang qadarnya haji, maka dia akan menjawab walaupun di alam arwah. Nah, sebagian keterangan menerangkan ketika Adam menyampaikan itu, termasuk calon-calon manusianya juga. Kalau dia menjawab labbaik Allahumma labbaik itu 1 kali, maka dia akan datang sebanyak 1 kali. 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Maka bapak-bapak monggo berdoa, ya kan, ya Allah, sampaikan saya ke Baitullah, ya Allah, jadikan saya termasuk yang menjawab panggilannya Nabi Ibrahim sampai berkali-kali, seperti itu, ya kan. Tentunya kita semua ingin semua, ngeten nggih. Nah itu, jadi yang utama adalah jangan membatasi keluasan Allah. Kalau saya pertama ke sana dulu juga modalnya nekat, nggak pakai biro, ya kan. Saya cuman punya temen di sana, ya kan. Udah datang aja, Bismillah, datang, ya udah nyampe. Paspor, visa saya pegang sendiri. Saya keluyuran dari Mekah ke Madinah naik bis sendiri, ya nggak ada masalah, bang, legal kok, bukan kok ilegal, seperti itu. Sama dengan kita ke Bandung, ke Bali, nggak ada masalah, seperti itu. Jadi seperti itu. Yang pertama, jangan membatasi keluasan Allah. Kemudian
banyak doa seperti itu. Tentunya di sana itu banyak tempat yang mustajab. Kalau di luar Mekah Madinah kan yang ada hanya waktu-waktu mustajab, ya kan, sepertiga malam yang akhir atau ba'dal asri yaumil jumu'ah seperti itu, atau bainal khutbataini indal khutbatul Jumat, di antara dua khutbah itu. Tapi kalau di sana itu adalah tempat yang mustajab. Doa apa saja monggo di multazam doa seperti itu. Tapi ya harus tahu, harus sabar, karena doa ini ada kalanya yang jelas pasti dikabulkan. Hanya saja ada kalanya satu ditunda. Nah, doa itu begitu. Kemudian yang kedua diganti yang lebih baik seperti itu. Ketiga langsung dikabulkan. Yang jadi masalah doa, aku udah doa bolak-balik ke ini, ke umroh haji nyatanya nggak dikabulkan. Udahlah, ini namanya sudah ngentai, nggak boleh. Doa aja terus doa. Apalagi kita loh, apalagi kita. Nah itu, ya kan? Coba dibuka surat Ali Imran itu. Maryam ketika mau ibunya Ummu Maryam ketika mau melahirkan ya. Ini nazartu apa Maryam ya? Ini nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, saya nazar ya Allah. Ini ibunya Maryam. Nah, ya kan, surat Maryam, surat Ali Imran itu. Saya nazar yang ada di perut saya ya Allah. Nanti kalau lahir saya merdekakan, enggak akan kerja. Seperti itu. Saya akan jadikan pelayan Masjidil Aqsa. Ini nazartu ma fi batni muharraran. Saya merdekakan. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, kami mau dengar. Tapi nyatanya gimana terusannya ayat? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika lahir, ternyata yang dilahirkan perempuan. Padahal nadarnya luar biasa. Itu keluarga soleh, keluarga Maryam Ali Imran itu keluarga soleh. Kalau istri saya lahir ya Allah, anaknya akan saya jadikan pelayan di rumahmu yang suci, Masjidil Aqsa. Tuh, ya kan? Ternyata apalagi kita, doa orang mulia aja juga diganti yang lebih baik kok. Apalagi kita seperti itu. Yang lucu lagi ada bapak-bapak haji umroh sama ibunya. Nah itu. Mesti ada yang diganti yang lebih baik sama Allah. Bapaknya doa, ya Allah berikanlah saya rezeki bisa kawin lagi. Wah. Ibunya doa, ya Allah suami saya jangan kawin lagi. Wah. Sama-sama di Masjidil Haram, kira-kira gimana? Kan pasti ada yang diganti dengan yang lebih baik. Itu Nabi contoh, apalagi kita seperti itu. Jadi ya doa berbanyak ya kan. Terus selalu berpenyana baik dengan Allah seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Oh ya. Oke, seperti itu. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua jaga niat, ya kan? Jaga niat. Jadi ini hal yang mengerikan sebenarnya. Jaga niat ya. Jaga niat itu adalah agar kita itu tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, ya. Kita kesana itu untuk ibadah, jangan sampai pula ketika sudah pulang kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak mau nengok dan sebagainya. Ini harus jaga niat seperti itu, karena orang yang ibadah tapi niatnya tidak karena Allah, justru ini namanya adalah syirik khaufi, syirik asghar, syirik kecil seperti itu, ya kan? Nabi bersabda, inna akhwafa ma atakhawafu ala ummati al-israku billah. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan pada umatku adalah perbuatan syirik pada Allah. Amma ingatlah, lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wathana. Saya tidak mengatakan yang saya maksud adalah mereka yang mengambil bulan, matahari, berhala sebagai sesembahan, bukan. Walakin akan tetapi amalan li ghairillah wa syahwatan khafiyah. Amal yang tidak karena Allah, tidak lillah, tidak ikhlas, serta ada syahwat, ada maksud tersembunyi dari itu. Ini ya kan. Maka sebenarnya ibadah itu kalau dia bisa menyembunyikan amalan, sembunyikan. Ini pahalanya luar biasa. Walaupun kok dia udah sembunyikan tetapi ketahuan orang,
tapi dia sudah sembunyikan, pahalanya double. Seperti itu, ya kan? Ada seorang sahabat bilang, Nabi, saya itu udah usaha menyembunyikan amalan Nabi, sholat ngumpet-ngumpet atau gimana, sholat sunnah ngumpet-ngumpet. Tapi begitu ketahuan orang saya senang Nabi. Bagaimana Nabi? Kata Nabi, laka bagimu 2 pahala. Ajrul sirri, upaya pahala karena menyembunyikan, dan ajrul alaniyah. Karena pada akhirnya tampak justru menjadi contoh yang baik. Seperti itu, ya kan? Ada satu lagi dalil yang mengerikan. Nabi mengatakan begini, fasta'idzu billahi min jubil huzni. Berlindunglah pada Allah dari yang namanya jubil huzni. Nanti boleh di googling itu. Jubil huzni, kalau maknanya itu sumber kesusahan. Sahabat nanya, loh ya Allah, wa mal jubil huzni? Apa itu jubil huzni ya Allah? Kok Nabi memerintahkan Allah nadzubika minal jubil huzni, minta lindunglah pada Allah dari yang namanya jubil huzni. Sahabat nanya, loh Nabi, wa mal jubil huzni? Apa itu Nabi? Nabi menerangkan, watin fi jahannam. Yang namanya jubil huzni adalah sumur yang letaknya ada di neraka jahanam, jurang. Tasta'idu biha nar jahannam fi kulli yaumin mi'ata marah. Sebagian hadis yang lain 40 marah. Yang mana neraka jahanam sendiri saking dahsyatnya panasnya ini, ya kan jubil huzni itu, minta lindung pada Allah sampai 100 atau 400 kali agar tidak kena dampak dari jubil huzni ini. Seperti itu. Sahabat nanya, loh Nabi, mayyadkhuluha, siapa yang masuk Nabi? Nabi mengatakan apa? Mayyadkhuluha, siapa yang masuk Nabi? Nabi mengatakan, uiddat dzalikal wati, disediakan jurang itu lil mura'ina min ummati, bagi orang yang senang pamer ibadah dari umatku. Walil haji ila sabilillah fi ghairi walil khariji ila sabilillah li ghairi dzatillah, dan orang yang jihad tidak karena Allah. Walil haji ila baitillah li ghairi dzatillah, orang yang haji juga tidak karena Allah. Wali kamili kitabillah, juga bagi para pembawa kitab Allah, ya kan, juga tidak ikhlas. Au kama qala, seperti itu. Jadi mengerikan. Yang pertama adalah banyak doa, ya kan? Banyak doa, jangan batasi keluasan Allah, terus selalu jaga hati, ya kan? Bismillah, ya kan? Nah, syukur-syukur bisa usaha untuk tawadhu dan sebagainya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Insyaallah demikian ya Bapak-bapak, atas sedikit waktu yang diberikan kepada saya. Ya, saya juga mengucapkan syukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti itu, saya juga hanya usaha untuk memanfaatkan waktu. Ya, lagi pula kalau saya selalu menghindar, maka saya akan kena dalil, seperti itu, ya kan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. La yasba'ul mu'minuna min khairi yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Orang iman itu hatinya tidak selalu kenyang dengan kebaikan. Siapapun yang memberi nasihat diterima. Hatta yakuna muntahahul jannah, sampai dengan titik akhirnya adalah surga. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insyaallah demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, waktu saya kembalikan.